Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nur Azila dan di video ini saya akan membahas pemahaman saya terhadap materi perkuliahan Sosiologi Pendidikan dari pertemuan kedua hingga pertemuan keenam. Langsung saja saya akan membahas pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua, materi ini membahas tentang salayang pandang tentang sosiologi dan bagaimana kekuatan sosial berperan dalam perkembangan teori sosiologi. Ada 7 kekuatan sosial utama menurut Ritzer dan Goodman pada tahun 2010, yaitu pertama revolusi politik, kemudian revolusi industri dan kapitalisme, kemunculan sosialisme, feminisme, urbanisasi, perubahan agama, dan pertumbuhan ilmu pengetahuan. Di sini juga kita membahas dua tokoh penting, yaitu Agus Comte yang biasa dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Ia memperkenalkan konsep positivisme dan hukum tiga tahap perkembangan pemikiran. Pertama adalah teologis, kemudian metafisik, dan positif. Ia juga mencetuskan istilah yang namanya sosiologi dan membaginya menjadi statika sosial dan dinamika sosial. Tokoh yang kedua adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini dikenal sebagai sosiolog muslim. Ia memperkenalkan konsep ilmu umran atau teori ashabiyah atau yang biasanya disebut dengan solidaritas kelompok dan siklus peradaban. Ia juga membahas bagaimana lingkungan dan ekonomi itu mempengaruhi perkembangan masyarakat. Kemudian masuk ke pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini yang dibahas adalah tentang pendidikan atau sebuah fakta sosial. Nah, kita belajar bahwa pendidikan adalah sebuah fakta sosial. Seperti yang dikatakan seperti Emil Durkheim menjelaskan bahwa pendidikan bukan sekedar proses individual, tetapi bagian dari sistem sosial yang mempengaruhi bagaimana individu itu berpikir dan bertindak dalam masyarakat. Di sana dijelaskan bahwa ada 3 ciri faktor sosial dalam pendidikan. Pertama adalah satu, berada di luar individu. Artinya adalah sudah ada sebelum atau sebelum kita lahir. Kedua adalah memiliki daya paksa. Memiliki daya paksa ini adalah maksudnya itu mengharuskan kita untuk mematuhi yang namanya sebuah aturan. Yang ketiga ini adalah tersebar di masyarakat atau jadi milik bersama. Contohnya, bisa dilihat saat upacara Hari Guru. Seorang ibu yang juga guru harus berpakaian rapi dan mengikuti yang namanya aturan sekolah. Itu menunjukkan bahwa norma dan nilai sosial itu mengatur tindakan kita. Itulah yang disebut dengan faktor sosial. Kemudian masuk ke materi pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat ini, kajian yang dibahas dalam perkuliahan adalah tentang perlunya mengkaji sosiologi pendidikan. Nah, sosiologi pendidikan ini memiliki yang namanya relevansi bagi mahasiswa ke pendidikan karena memang kajian sosiologi ini dapat memberikan yang namanya pemahaman bagi mahasiswa tentang bagaimana struktur sosial yang dapat mempengaruhi hasil pendidikan. Selain itu memahami diskriminasi yang terjadi dalam dunia pendidikan yang disebabkan oleh perbedaan status ekonomi, kemudian adanya gender, etnis atau latar belakang budaya. Nah, pemahaman inilah yang memberikan kemungkinan bagi masyarakat ke pendidikan untuk dapat yang namanya mendesain pendekatan yang lebih akomodatif dan inklusif. Nah, dan mahasiswa ini menjadi lebih kritis tentang mobilitas sosial dan perubahan sosial yang lebih positif. Sehingga mahasiswa kependidikan ini dapat memberikan yang namanya sumbangan yang lebih berarti terhadap perbaikan di sistem pendidikan. Seperti itu. Kemudian pada pertemuan kelima itu kita mempelajari yang namanya sejarah munculnya sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan lahir dari keprihatinan para tokoh terhadap sistem pendidikan di sekitarnya. Nah, tokoh penting yang dibahas antara lain Klaus Frankfurt. Nah, beliau ini berpendapat bahwa pendidikan itu harus yang namanya inklusif dan tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu atau sebelah kelompok saja. Kemudian tokoh selanjutnya itu ada Emil Durkheim. Nah, Emil Durkheim itu menyatakan bahwa pendidikan itu mentransmisikan nilai dan norma sosial agar masyarakat itu tetap teratur.
Selanjutnya ada Max Weber. Max Weber ini menekankan bahwa pendidikan itu berkaitan dengan birokrasi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Selain Lars Frankfurt, Emil Durkheim, Max Weber, ada juga yang namanya Robert Cooley Angel. Nah, beliau ini menganggap bahwa pendidikan itu sebagai proses sosial yang tidak hanya terbatas di sekolah, tapi juga dalam keluarga dan masyarakat luas. Oke, selanjutnya adalah pertemuan ke-6. Nah, pada pertemuan ke-6 ini membahas tentang pengertian dan ruang lingkup sosiologi pendidikan. Nah, sosiologi pendidikan dapat diartikan ada sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana pendidikan itu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur sosial. Ruang lingkupnya itu mencakup pertama, hubungan antara sistem pendidikan dan sistem sosial lainnya. Apa itu? Seperti keluarga, ekonomi, politik, budaya. Kemudian selanjutnya hubungan sekolah dengan komunitas. Ini yang dimaksud adalah kerjasama dengan orang tua, pemerintah, dan lembaga sosial. Kemudian hubungan antar manusia di sekolah. Ini siapa? Hubungan antar manusia di sekolah yaitu guru, siswa, staf, seperti itu. Yang keempat adalah pengaruh sekolah terhadap perilaku peserta didik. Nah, ini berpengaruh dapat dilakukan dengan cara melalui sosialisasi, kurikulum, dan pengaruh guru. Nah, di sini saya dapat memberikan sebuah kesimpulan melalui 5 pertemuan ini saya memahami bahwa pendidikan itu tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial. Pendidikan bukan hanya tempat belajar tapi juga alat penting untuk membentuk masyarakat yang adil, kritis, dan bermoral. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari perubahan sosial yang lebih baik melalui pendidikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.